A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Zikir, Doa dan Amalan, di mana insyaallah kita akan belajar sedikit demi sedikit ya, beragam ya zikir-zikir, doa-doa dan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam Islam. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita di program Zikir, Doa dan Amalan ini, yaitu zikir menjelang tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di bagian kedua, bagian pertama sudah kita bahas, kita akan masuk di bagian kedua karena ternyata pilihan ya, atau ragam dari amalan atau zikir yang diamalkan Rasulullah ketika tidur itu, sebelum tidur itu banyak. Nah, kenapa demikian? Karena memang sahabat iDream kalau berbicara tidur gitu ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, di dalam Al-Quran bahwa yang namanya tidur itu ya separuh mati. Separuh mati gitu ya. Sebagaimana yang disebut di dalam surah Az-Zumar ya. Surah Az-Zumar ayat yang ke-42. Di dalam surah Az-Zumar itu surah yang ke-39 ya. Kita cek. Iya. Ayat yang ke-42. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi disebutkan dalam ayat ini Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan seseorang ya, atau seorang jiwa hina mautiha, ketika dia mati. Jadi bahasa Al-Qur'annya ini tidur itu disamakan dengan kematian. Kenapa? Karena belum tentu kita bangun lagi setelah tidur. Nah, ada itu ya kasus orang tidur kemudian ya itu adalah momen dia menghadap Allah, ya. Betul-betul nggak bangun lagi ya. Yang ramai kemarin kan ada aktris ya, ibu siapa yang Mbak Marissa Haque ya. Tidur kemudian keluarga datang ternyata sudah nggak ada. Jadi tidur itu ya, merupakan kematian ya. Dan kita tidak pernah tahu setelah tidur itu kita
bangun lagi apa enggak? Karena Allah katakan di sini wallati lam tamut fi manamiha. Ya. Jadi Allah itu ya menjadikan kehidupan kematian ya bagi seseorang itu ya bisa jadi momennya ketika tidur. Yang mati bisa jadi Allah cabut jadikan tidur itu sebagai kehidupan terakhirnya. Ya, atau kalau yang masih ada umur ya tidur itu kemudian juga bagian dari kematian juga bagi dia. Allah katakan di sini fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra. Nah, yang Allah wafatkan nanti ditahan jiwanya. Kalau yang enggak yang penting nanti Allah kembalikan jiwanya semuanya. Ila ajalin musamma sampai waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan pada yang demikian itu ada tanda-tanda, ada ayat-ayat Allah bagi kaum yang berpikir. Maksudnya apa? Ya, salah satu tujuan ayat ini kita sadar bahwa ya, ketika kita tidur itu bisa jadi ini adalah momen terakhir kita hidup di dunia. Kesadaran itu kemudian mendorong kita untuk ya, melakukan kebaikan-kebaikan sebelum tidur. Salah satu implementasinya atau manifestasinya adalah membiasakan zikir, wirid ya, sebelum tidur sebagaimana diajarkan di dalam Islam. Jadi sebelum tidur itu kita melakukan ibadah dulu. Ya. Salah satu ibadah yang dilakukan adalah apa? Membaca ya, zikir-zikir, wirid-wirid, amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalaupun kita kemudian tidak bangun lagi, betul-betul kita menghadap Allah, ya, itu yang disebut dengan husnul khatimah. Karena sebelum tidur kita baca ini, baca itu, ya baca Quran, zikir, ingat Allah, lalu kemudian terlelap dalam keadaan ingat Allah, lalu kemudian ternyata itu menjadi momen terakhir ya kita langsung menghadap Allah. Maka tentu itu adalah satu kebaikan, penutup yang baik. Ya, bukankah kita berharap kematian kita berakhir dengan kebaikan atau husnul khatimah? Kan sering ya orang kalau ada yang meninggal, ya mudah-mudahan almarhum husnul khatimah, gitu kan. Tentu kita juga berharap supaya kita juga husnul khatimah. Salah satu cara untuk meraih husnul khatimah adalah membiasakan diri ketika kita sebelum tidur wirid zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wirid zikir amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah menjadi penghantar tidur kita dan bisa jadi penghantar kepada kematian kita. Kalau itu adalah momen terakhir. Ya, saya punya mertua juga sama yang perempuan meninggalnya dalam keadaan tidur. Kita ngeh ketika pagi ya subuh kok biasa bangun dia nggak bangun, kemudian dicek ternyata sudah nggak ada pergerakan, meninggalkan kita dalam keadaan tidur. Salah satu amalan ya yang juga diajarkan Rasulullah untuk kita amalkan, kita baca ya adalah ayat kursi. Ya. Ayat kursi ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ya, Imam Bukhari ya. Jadi siapa yang membaca ayat kursi saat hendak tidur maka sungguhnya dia selalu berada dalam perlindungan Allah dan tidak akan didekati setan hingga pagi hari. Ya, kalau nggak mau diganggu setan lagi tidur, baca ayat kursi. Ya. Ayat kursi itu kan surah Al-Baqarah yang ke-255 ya. Di bagi yang belum tahu silakan buka surah Al-Baqarah ayat 255, itu disebut sebagai ayat kursi ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa sya'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim ya. Yang bagus itu bacanya pakai 9 wakaf ya, seperti yang saya baca tadi ya. Berhentinya di 9 tempat. Insyaallah tuh kalau kita punya gudang, punya harta dijaga Allah juga tuh. Ya, ketika kita tidur nanti Allah jaga tuh. Mungkin di rumah kita ada barang berharga, ada apa kita takut kehilangan, baca aja ayat kursi ya. Dengan model bacanya 9 wakaf ya, berhenti di 9 tempat tadi, jangan di satu nafas gitu, atau hanya berhenti di 2-3 wakaf gitu ya. Ada hadis yang menyebutkan
kalau kita bacanya berhenti di 9 wakaf, ya, itu akan Allah jaga harta kita dari kecurian. Ya. Jadi gimana cara bacanya PKJ itu tadi ya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Yang 4, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 5, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. 6, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. 7, wala ya'udzu hifdzuhuma. Ya. 8, wa huwal 'aliyyul 'azim. 9 wakaf. Ya. Kemudian sambung lagi, ya, masih di surah Al-Baqarah ayat yang ke 286, ya, ayat yang terakhir, ya. Sambung tuh, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun yaqulun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Surah Al-Baqarah yang terakhir ini penting dibaca, ya, karena di dalamnya ada doa, ya, sahabat itu. Selain ikrar tadi kan amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbil mu'minun, ya. Ayat yang 285 hingga ayat 286, ya. Ada doa-doanya di situ, ya. Di ayat yang 86, ya Rabbana, ya la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau salah, ya tersalah. Ya jangan langsung diazab Allah, gitu kan kita minta, gitu. Nah, kalau lah saya tadi sebelum tidur buat dosa, jangan jadi azab juga, ya, mendadak, ya. Kan banyak, ya, azab yang datang ketika kita tidur. Tsunami, ya, tiba-tiba gempa bumi itu kan. Tahu-tahu ketimpa beton gitu, ya. Kita khawatir kan, nah, minta kepada Allah dengan kalimat Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami terlupa atau tersalah. Seandainya sebelum tidur ini, ya Allah, ada dosa yang saya lakukan karena kehilafan, kelupaan, jangan siksa langsung, ya Allah, kasih saya kesempatan untuk bertobat. Nah, ya, mudah-mudahan Allah jaga. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina Rabbana la tu'akhizna Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau beri beban kami yang berat sebagaimana Engkau beri beban orang-orang sebelum kami. Ya, kita tahu, ya, kita ini di zaman sekarang, ya, godaan besar begitu kan, sehingga mudah berbuat terjerumus ke dalam kesalahan. Jangan tuntut juga kami nih, ya Allah, karena ibadah kami enggak sebanyak ibadah orang dulu, gitu, ya. Karena sekarang tuntutannya, ya, itu tadi, ya, karena semuanya serba diukur dengan materi, ya, anak sekolah pakai duit sekarang kan, istri biar cantik pakai duit, gitu kan. Akhirnya orang sibuk cari uang, ya, kerja siang malam, gitu kan. Sehingga kemudian lalai atau banyak kurang dalam urusan ibadah, ya, harusnya malam kita tahajud tapi kemudian ngantor, ya, atau kerja, ya, jagain mesin dan sebagainya. Itu kan bagian dari kehidupan kita hari ini. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita minta wa'fu anna, ya, maafkanlah kami ya Allah, waghfir lana, ampunilah kami ya Allah, ya warhamna, kasihi kami ya Allah. Ya, anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Dan Engkaulah penolong kami dan tolonglah kami dari orang yang kafir. Ya, seandainya ketika kita tidur, ya, ada orang kafir yang memang mengintai kita, ya, kita minta kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah. Banyak itu, ya, situasi, ya, kita diincar musuh, ya, atau dijahati orang ketika kita tidur. Santet kadang-kadang kan datangnya itu, sihir itu datangnya lagi gitu. Kita minta kepada Allah supaya kita dijaga. Ya, dengan bacaan ayat kursi, kemudian ayat surah Al-Baqarah ayat 285 hingga ayat 286. Sehingga tidur kita itu betul-betul dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih. Ya, apalagi yang camping, ya.
di hutan, di gunung, ya, kadang-kadang di pantai, kita nggak tahu ya di situ ada penduduk yang nggak kelihatan ya bangsa jin. Nah, jangan sampai kemudian kalau ada yang dengki dengan kita, ya lalu kemudian dia bisa mengganggu kita. Dibaca ini ya. Atau mungkin di tempat-tempat baru ya, wisata kemana, ada resort, kamar, kita nggak tahu ya kamar itu pernah ada apa gitu kan. Nah, kita minta kepada Allah ya dengan doa ini sebelum tidur. Yakinlah ketika kita baca ini sebelum tidur ya ayat kursi, kemudian ayat surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah ayat 255, kemudian ayat 285 dan ayat 286 kita baca, maka insya Allah nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin ya. Karena kan Allah disebutkan dalam hadis ya, Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Jadi kalau kita sangka baik maka Allah akan baik kepada kita. Kalau kita sangka buruk kepada Allah, siap-siaplah ya menerima keburukan-keburukan itu. Karena Allah inna dzanni abdi bi, ya, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Nah, jadi sering supaya kita mendapatkan kebaikan dari Allah, maka sangkalah baik kepada Allah, termasuk dalam berdoa ya. Atau mengamalkan wirid dan zikir, sangka baik kepada Allah, doa kita, zikir kita, wirid kita ya, akan diterima Allah dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Insya Allah ini mudah ya, tinggal baca. Kalau nggak hafal ya buka aja Al-Quran, atau di handphone kan bisa ya. Cari ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian nyambung ke surah Al-Baqarah 285-86. Ya, sebulan aja rutin tuh dibaca hafal kok. Ya, tiap mau tidur dibaca Allahu la ilaha illallahul qayyum sampai habis. Kemudian amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi sampai akhir ayat. Insyaallah nanti hafal ya. Dan ini insyaallah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar ada datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin babi nundur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.